Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 380, bukankah itu menarik? Kakak kedua, kamu suka Nonagu, ya? Kakak keenam langsung tersenyum saat melihat ekspresi wajah kakak kedua. Aku tidak menyalahkanmu. Siapapun pasti ingin menaklukkan kecantikan sedingin es yang begitu anggun, tapi sayang sekali kakek menyimpannya untuk kakak kedelapan. Hentikan, kata kakak kedua padanya. Lebih baik kakak kedelapan tidak pernah pulang. Biarkan dia tetap miskin bersama keluarga Sen. Namun, kata-kata yang tidak dipikirkan dari kakak keenam itu benar-benar menanamkan ide dalam diri kakak kedua. Dulu ketika Seng Xiao bersama mereka, dia pasti menyerah pada kompetensi Seng Xiao dan akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya karena itu masuk akal. Akan tetapi, sekarang Seng Xiao sendiri telah memutuskan bahwa ia tidak menginginkan apapun dari keluarga Seng, kakak kedua merasa bahwa ia berhak bersaing dengannya. Bukan hanya aku. Dengan penampilan Nonagu dan latar belakang keluarganya, aku benar-benar tidak peduli dengan keluarga Sen. Memangnya kenapa kalau paman mereka yang jadi wali kota? Jangan mencoba melakukan apapun padanya. Kakek punya rencananya sendiri. Kakak kedua, apakah kamu tidak sadar diri sama sekali? Aku tahu Nonagu tidak siap menghadapiku. Aku hanya berpikir kamu punya kesempatan. Sekarang, dia akan tinggal bersama keluarga kita untuk sementara waktu. Kalian berdua bisa perlahan-lahan mengembangkan perasaan. Kakak keenam baru saja selesai berbicara ketika Seng Tua menoleh ke kakak kedua juga. Cobalah untuk meluangkan waktu bersama Ziling, biarkan dia terbiasa dengan keluarga kita. Kakak kedua, jangan mengecewakanku. Jangan khawatir, kakek. Gu Ziling kemudian menoleh ke kakak kedua. Sebenarnya, penampilan pria itu saja sudah luar biasa dan setidaknya 1 dari 10.000. Namun, dia memiliki harapan besar terhadap putra mahkota yang legendaris itu. Kadang-kadang, Anda harus menemui seseorang untuk diri Anda sendiri. Sementara itu, Seng Xiao mengenakan setelan jas formal di ruang konferensi yang khusyuk, berjalan berdampingan dengan sekelompok orang yang mengenakan seragam militer. Su Ce berdiri tepat di sampingnya, bertingkah seperti seorang prajurit. Saya tidak menyangka bahwa putra mahkota Huang Yao yang agung akan mengambil bagian dalam industri militer setelah meninggalkan keluarga Seng. Hidup punya banyak titik balik seperti halnya keputusan, bukan? Sekretaris He. Seng Xiao telah membuat semua pengaturan yang diperlukan secara diam-diam dan meyakinkan karena orang lain. Dan orang lain sangat puas dengan jawabannya. Dia tahu bahwa Seng Xiao tak tertandingi dalam hal perdagangan, mencapai prestasi besar meskipun usianya masih muda dan menunjukkan kompetensi yang luar biasa. Seng Xiao, saya harap kualitas produksi Anda sesuai dengan kepercayaan yang kami miliki terhadap Anda. Terima kasih, Sekretaris He. Memang, mengingat pentingnya produksi senjata, tidak ada yang lebih penting daripada kualitas. Baiklah, mari kita berbaikan. Berkat pengaturan yang dapat diandalkannya, Seng Xiao berhasil mendapatkan kontrak besar untuk Zongteng seperti yang biasa dilakukannya di Huang Yao. Sangat langka memiliki masa muda yang luar biasa seperti ini. Saya akan mengantarmu, Sekretaris He. Bahkan saat Old Seng sedang merencanakan bagaimana membuat Seng Xiao goyah, Seng Xiao telah mendapatkan kontrak militer untuk Zongteng. Selain koneksi keluarga Sen, kompetensi individualnya merupakan elemen penting dalam mendorong keputusan pihak lain. Seng Xiao telah menunjukkan kepada semua orang betapa tajamnya pedangnya saat melawan Huang Yao. Namun, sekarang setelah dia beralih ke pekerjaan lain, dia menyembunyikan ketajamannya, menghindari mengendarai mobil sport atau mengenakan pakaian mencolok, bahkan menunjukkan kerendahan hati dan pengendalian diri dalam kata-kata dan tindakan. Pria ini dan keberadaannya sepenuhnya fleksibel. Keluarga Sen mendapat jackpot dengan menantu seperti itu. Seng Xiao dan Su Ce mengantar rekan baru mereka saat mereka pergi, sebelum kembali ke kediaman Sen. Kepala Seng, Anda tampaknya memahami kebutuhan militer. Su Ce berkata, semakin memahami Seng Xiao hari ini. Dia berasumsi Seng Xiao akan merasa tidak nyaman dengan perubahan pekerjaan yang tiba-tiba itu. Namun, dia merasa seolah-olah Seng Xiao sendiri pernah menjadi anggota militer setelah pengarahannya dengan Sekretaris He hari ini. Duduk di belakang mobil, Seng Xiao memejamkan matanya. Mengetahui apa yang dibutuhkan orang lain tidaklah sulit. Yang perlu dilakukan hanyalah mengamati Anda dengan saksama. Su Ce melihat 2 kali. Jadi Seng Xiao telah memilihnya sebagai asisten dengan pertimbangan seperti itu. Sungguh, ada orang-orang tertentu yang harus Anda tundukkan. Baiklah, apakah kita akan menerima klien seperti ini? Sebisa mungkin kita harus tetap berhati-hati, kata Seng Xiao. Lagi pula, semua orang yang kita temui sekarang punya kantong yang luar biasa. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menggunakan trik lama. Tapi bukankah mereka akan lebih misterius dan kuat? Bibir Seng Xiao melengkung membentuk senyum sambil memposisikan dirinya pada sudut yang tepat, lalu menutup matanya. Bukankah itu menarik? Yah, masih pagi. Mau kemana? Bawa aku ke laboratorium forensik. Kau kembali ke kediaman Sen. Apakah kamu akan menonton nonamu berperan sebagai asisten?
Lagi pula, itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Dia tidak diizinkan bergabung dengan tim lapangan meskipun dia adalah rekan Kier. Mukiki sendiri akhir-akhir ini telah melihat banyak mayat dan menjadi semakin berpengalaman. Dia sekarang dapat menganalisis secara menyeluruh, apakah orang tersebut dibunuh, dihabisi nyawanya, diracuni, ditenggelamkan, atau apakah mayat tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara. Dosen forensik sangat menyukainya, atau dia tidak akan merekrut mahasiswa tahun pertama sebagai asistennya. Tetap saja, mayat yang dihadapinya hari ini terbakar, dan sangat mirip dengan bagaimana Su Ziking meninggal. Waktu berlalu dengan cepat, sudah lama sekali sejak saat itu. Kiki, apa pendapatmu tentang mayat hari ini? Korban dibakar setelah meninggal. Jika tidak demikian, mayat akan berada dalam posisi seperti petinju karena ototnya menegang dan memendek karena panas jika dibakar hidup-hidup, itulah sebabnya tubuh telah kehilangan semua bagian vital bahkan sebelum dibakar. Dengan mengingat hal itu, kita harus mencari penyebab kematian lain pada mayat itu. Sebenarnya, Mukiki ingin menambahkan bahwa ada trauma tumpul yang jelas di kepala mayat dan bahwa dia dapat mengetahui usia almarhum. Namun, dia merasa bahwa dia masih terlalu muda dan sebaiknya dia tidak banyak bicara. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun, loh. Dosen forensik yang berpengalaman itu tidak dapat menahan senyum. Meskipun demikian, Mukiki dengan hati-hati mempelajari mayat itu dan meninggalkan laboratorium forensik setelah 1 jam. Itulah pertama kalinya Seng Xiao melihatnya mengenakan jas putih. Dia tampak seperti seorang dokter forensik yang berpakaian seperti itu. Xiao Xiao, kenapa kamu datang ke sini? Mukiki tentu saja menghampirinya saat melihatnya. Untuk mengantarmu pulang. Jawab Seng Xiao sambil mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Tetapi dia menghindarinya. Saya mencium bau. Pembicaraan Anda berhasil, bukan? Dia dapat langsung mengetahuinya dari setelan jas hitamnya. Bisakah kita pergi sekarang? Mukiki melepas mantel putihnya yang besar dan mengangguk. Tentu saja, kemana kau akan membawaku? Bukankah seharusnya kamu membelikanku hadiah untuk merayakan hari seperti ini? Seng Xiao tidak bisa menahan tawa.